Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Mutiarani dari Fakultas FTKI Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS saya, metodologi penelitian K01 dengan dosen Pak Agung Triyudi. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil jurnal sampai ke aplikasinya yang berjudul Design and Implementation of a Women's Empowerment System to Improve the Efficiency of Recording and Reporting Assistance for Female Heads of Household. Nah, di sini yang abstraksinya itu adalah pemberdayaan perempuan adalah sebuah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, agar perempuan dapat mengatur diri sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri dan akhirnya meningkatkan kualitas hidup perempuan. Berdasarkan data BPS tahun 2020, jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga di Indonesia ada 11,44 juta dan sebagian berada pada tingkat kesejahteraan yang rendah, sedangkan di Kota Depok berdasarkan data di Dukcapil Kota Depok tahun 2020 jumlah kepala keluarga perempuan sebanyak 61.369 orang dengan status cerai hidup sebanyak 13.006 orang dan cerai mati sebanyak 48.363 orang. Nah, melihat perkembangan kenaikan jumlah anggota kelompok peka atau yang biasa disebut pemberdayaan perempuan kepala keluarga yang cukup signifikan ini, tentu saja pencatatan dan pengelolaan data tersebut tidak cukup dilakukan secara manual, tetapi perlu adanya sistem informasi yang dapat mempermudah pencatatan dan perekaman data serta analisis data sebagai informasi untuk penetapan kebijakan. Nah, kemudian di sini untuk pendahuluannya itu yaitu di tahun 2020 di Kota Depok telah dibentuk kelompok peka atau pemberdayaan perempuan kepala keluarga di 63 kelurahan yang ditetapkan dengan surat keputusan lurah dengan jumlah anggota sebanyak 6.948 orang. Kemudian dari jumlah tersebut yang telah memiliki usaha ekonomi sebanyak 4.836 orang dengan jenis usaha nasi uduk 809 orang, usaha kue basah atau kering sebanyak 819 orang, kemudian ada usaha pop ice itu ada 502 orang. Nah, kuliner lain 1044 orang. Nah, usaha menjahit itu sekitar 364 orang, usaha craft 119 orang dan usaha lainnya sebanyak 1179 orang. Pada akhir tahun 2021, setelah dilakukan pendataan dan verifikasi terhadap data perempuan kepala keluarga dari Disdukcapil Kota Depok, maka jumlah anggota kelompok peka sekota Depok adalah 38.180 orang. Nah, melihat perkembangan kenaikan jumlah anggota kelompok peka atau pemberdayaan perempuan ke keluarga, tentu saja pencatatan dan pengelolaan data tersebut tidak cukup dilakukan secara manual, tetapi perlu adanya sistem informasi yang dapat mempermudah pencatatan dan perekaman data serta analisis data sebagai informasi untuk penetapan kebijakan. Nah, diharapkan dengan adanya penelitian ini akan dapat menciptakan aplikasi sistem informasi pemberdayaan perempuan kepala keluarga untuk meningkatkan efisiensi sistem satu data peka dan menghasilkan sistem yang komprehensif untuk tahap pencatatan, pelaporan, serta riwayat pelatihan dan bantuan pemberdayaan perempuan kepala keluarga di Kota Depok. Kemudian metodologi penelitian yang dipakai di sini adalah menggunakan metode SDLC atau Software Development Life Cycle yang waterfall. Nah, merupakan proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem rekayasa perangkat lunak.
Kemudian langkah-langkah penelitiannya di sini ada yang pertama requirement analysis. Nah, kemudian yang kedua ada sistem desain. Di sini telah dibuatkan model inovasi, kemudian data konteks diagram, kemudian data flow diagram yang sudah dijelaskan di tugas 1, kemudian entity relationship diagram, kemudian desain database. Nah, kemudian selanjutnya ada implementation, kemudian ada integration atau testing, dan testing, kemudian ada operation dan maintenance. Nah, kemudian di sini ada studi literaturnya, yaitu ada software development life cycle, ada metode pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem rekayasa perangkat lunak. Kemudian hasil dan pembahasannya itu yang pertama ada aplikasi sistem informasi pemberdayaan perempuan kepala keluarga. Aplikasi ini dibuat untuk meningkatkan efisiensi sistem satu data peka, menghasilkan sistem yang komprehensif untuk tahap pencatatan, pelaporan, serta riwayat pelatihan dan bantuan pemberdayaan perempuan kepala keluarga di Kota Depok. Kemudian di sini ada aktor atau pengguna aplikasinya. Yang pertama ada manajemen DP3 AP2KB. Kemudian yang kedua ada petugas DP3AP2KB, yang ketiga ada ketua kelompok kelurahan ketua kelompok kelurahan peka, kemudian yang keempat ada ketua lurah atau palurah. Nah, kemudian kebutuhan utama dari aplikasi ini adalah untuk sarana update data, input data anggota perempuan kepala keluarga atau PK ya. Kemudian ada usahanya, kemudian ada riwayat pelatihan, riwayat bantuan. Nah, semuanya terekam dalam aplikasi ini. Kemudian sarana untuk promo produk usaha anggota perempuan kepala keluarga. Kemudian terbentuknya database kelompok kelurahan perempuan kepala keluarga, termasuk tanggungannya. Contoh tanggungannya itu ada ibunya, ada adik-adiknya, kemudian dan lain-lain. Kemudian ada riwayat pelatihan, riwayat bantuan, dan data penting lainnya. Kemudian yang keempat, kemudahan dinas dalam mengelola administrasi, data, kegiatan, dan pelaporan terkait tugas dan fungsi dalam perlindungan perempuan dan pengaras utamaan gender. Nah, kemudian di sini saya akan menampilkan atau memperlihatkan halaman screen atau user interface yang sudah dibuat. Di sini saya akan share. Nah, di sini ada halaman login yang sudah dibuat. Ini halaman loginnya. Kemudian di sini ada halaman dashboard manajemen DP3P2KB. Nah, di dalam dashboard ini itu ada widget, yaitu yang memiliki usaha itu ada berapa, kemudian yang mengalami KDRT itu ada berapa, kemudian yang mendapatkan bantuan itu ada berapa, kemudian total anggotanya ada berapa, kemudian jumlah anggota per status. Nah, statusnya ini di sini ada cerai mati, cerai hidup, gadis, dan menikah. Kemudian di sini ada grafik jumlah anggota per kelurahan. Nah, kemudian di sini juga masih ada dashboardnya, yaitu tren anggota per tahun. Jadi di sini tuh per tahunnya dia bisa dilihat tahun 2020 dia naik berapa, kemudian 2021 naik berapa. Kemudian tren anggota per kelurahan, dia bisa per kelurahan ini naiknya signifikan atau enggak, seperti itu. Kemudian di sini ada halaman list semua anggota. Nah, di sini ada halaman list semua anggota atau daftar semua anggota. Di sini ada filternya, filter status perkawinan, status bantuan, semua kecamatan, semua kelurahan, semua umur. Nah, di sini ada namanya, umur anggota, status perkawinan, status bantuan, status pengajuan.
Kemudian di sini ada tambah anggota dan export Excel. Nah, kemudian di sini ada halaman detail anggotanya, kemudian di sini ada detail profile, detail usaha, tanggungan, riwayat bantuan, kemudian nah, di sini ada halaman untuk user management, kemudian ada halaman role menu. Nah, ini role menunya di sini per aktor. Yang pertama ada anggota PK, ketua kecamatan, ketua kelompok kelurahan, ketua lurah, manajemen DP3P2KB. Nah, kemudian di sini ada halaman dashboard ketua kelompok. Jadi di sini tuh masing-masing akun itu memiliki dashboard. Jadi dia kalau di ketua kelompok bisa tahu siapa aja anggotanya kayak gitu. Terus habis itu anggota yang memiliki usaha ada berapa, kemudian anggota yang mengalami KDRT ada berapa, mendapatkan bantuan ada berapa, total anggota berapa. Terus bisa lihat juga jumlah anggota per statusnya, sama bisa lihat tren anggota per tahunnya. Kemudian sama seperti di halaman manajemen DP3P2KB. Nah, di halaman ketua kelompok juga di sini ada listnya juga, list daftar anggota PK-nya. Nah, sama fiturnya itu ada nama anggota, umur anggota, status perkawinan, status bantuan, kemudian ada tambah anggota untuk export Excel kayak gitu. Kemudian ada detailnya juga, detail statusnya, status perkawinan, umur usaha, terus tanggungannya, riwayat pelatihan, riwayat bantuan. Nah, kemudian bisa disimpulkan dari aplikasi ini yaitu aplikasi sistem informasi pemberdayaan perempuan kepala keluarga dibuat untuk meningkatkan efisiensi sistem satu data pemberdayaan perempuan kepala keluarga dan untuk menghasilkan sistem yang komprehensif untuk tahap pencatatan, pelaporan serta riwayat riwayat pelatihan dan riwayat bantuan perempuan kepala keluarga di Kota Depok. Nah, selain dari screenshot di Word, nah saya juga akan menampilkan yang sudah dibuat di aplikasinya yang sudah coba di up ke GitLab. Saya Nah, di sini saya sudah mencoba untuk membuat aplikasinya. Nah, ini pakai akun manajemen DP3P2KB. Nah, aplikasinya seperti ini. Jadi di manajemen DP3P2KB ini, jadi dia bisa ngelihat anggota PK di Kota Depok tuh ada berapa. Terus bisa filter di dashboard, bisa filter, kemudian filter semua bulan, semua tahun, kecamatan, kelurahan. Nah, bisa lihat memiliki usahanya ada berapa, mengalami KDRT berapa, mendapatkan bantuan berapa, total anggota berapa. Nah, kemudian di sini ada jumlah anggota per status. Nah, jumlah anggota per status ini bisa dilihat bisa per bulan, per tahun. Kemudian di sini ada semua kelurahan, grafiknya. Nah, ini bisa filter juga. Kemudian ada tren anggota per tahun, kemudian tren anggota per kelurahan. Nah, di sini juga fiturnya ada tambah anggota. Nah, ini bisa disubmit anggota-anggota PK-nya, kemudian bisa export Excel. Nah, di sini di daftar semua anggota ada fitur nama, ada field nama anggota, umur anggota, status perkawinan, status bantuan, status pengajuan. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan untuk kedepannya. Mungkin jika ada kesempatan akan mengembangkan aplikasi ini untuk Kota Depok. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.